guys, welcome back to Mbak Belepotan Channel. Bagaimana kabar kalian? Tentu ada sehat-sehat ya, semoga ya, amin. Oke, kali ini Mbak Belepotan punya tips untuk kamu-kamu yang khususnya bekerja atau punya gaji setiap bulan. Jadi bagaimana menyiasati supaya ini gaji kita nih bertahan sampai sebulan gitu ya. Kalau perlu ada kita bisa nabung gitu. Jadi tidak mudah habis yang istilahnya gajian terus numpang lewat gitu ya. Ya kita harus punya trik khusus untuk mengatur keuangan kita. Oke, simak ya. Tips yang pertama itu buat anggaran bulanan yang tepat. Jadi kalian itu perlu membuat catatan ya, catatan anggaran bulanan kalian ya, jumlah gaji kalian itu sebulan itu berapa. Kalau kalian tuh punya pendapatan-pendapatan yang lain dicatat juga gitu ya, jadi masukin. Selanjutnya kalian catat semua pengeluaran bulanannya. Ya, kalau kalian masih sewa rumah atau ngekos gitu itu penting ya. Dan juga kalau kalian misalnya tinggal di rumah sendiri, berarti kalian hanya mencatat pengeluaran listrik, air, kebutuhan pokok kalian itu seperti makanan, transportasi, atau kalau kalian ada asuransi ya dicatat juga. Terus cicilan-cicilan juga kalau kalian punya cicilan ya dicatat gitu ya. Jadi memang semuanya tercatat secara rapi. Dari situ kalian bisa mereview gitu. Oh, ini adalah pengeluaran saya setiap bulan. Lebih terkontrol gitu ya. Jadi kalian juga bisa mengalokasikan keuangan kalian itu dengan jelas. Kedua, buat skala prioritas. Skala prioritas ini adalah kunci di dalam kita mengatur gaji bulanan kita. Kita perlu membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan kita. Nah, kebutuhan itu pengeluaran yang harus kita penuhi untuk mempertahankan gaya hidup dan kesejahteraan kita, seperti makanan, tempat tinggal, dan tagihan. Nah, di sisi lain, keinginan itu pengeluaran yang bersifat opsional, seperti liburan atau pembelian barang mewah gitu ya. Jadi kita bisa melihat kondisi keuangan kita untuk memenuhi keinginan kita. Jadi jangan terbalik ya, kita utamain keinginan kita, baru kebutuhan kita. Nah itu parah itu ya. Kita tidak akan pernah bisa mengatur keuangan kita dengan baik kalau kita punya skala prioritas yang keliru. Tips yang ketiga itu jadikan menabung sebagai prioritas. Jadi segera setelah kita menerima gaji, nah kita alokasikan sebagian dari pendapatan kita untuk tabungan. Ini penting karena untuk membangun dana darurat yang dapat kita gunakan dalam situasi tak terduga seperti medis ya atau kesehatan gitu. Atau kita ya amit-amit kita kehilangan pekerjaan gitu ya. Seperti tiba-tiba di PHK karena perusahaan lagi bermasalah. Tabungan itu juga adalah cara untuk mempersiapkan masa depan kita, termasuk untuk pendidikan anak ya kalau kita sudah berkeluarga gitu, terus untuk liburan atau sebagai dana pensiun gitu ya, kita siap-siap di hari tua nanti gitu. Nah, dengan menjadikan tabungan sebagai prioritas, kita tuh akan merasa lebih aman secara finansial dan memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan keuangan di jangka panjang gitu. Jadi tak hanya itu juga, kita bisa selangkah lebih maju untuk mencapai kemerdekaan finansial. Tips yang keempat, batasi pengeluaran yang tidak penting. Yoilah, pengeluaran tidak penting itu adalah salah satu alasan utama mengapa gaji kita tuh cepat habis. Sebelum mengeluarkan uang, penting untuk merenungkan apakah suatu pembelian benar-benar diperlukan atau hanya sebuah keinginan gitu. Jadi pengeluaran impulsif pada barang-barang atau aktivitas yang tidak penting dapat menguras anggaran kita. Nah, pertimbangkan nih untuk mengembangkan kebiasaan mengutamakan kebutuhan dan menunda keinginan hingga kita memiliki keuangan yang lebih kuat.
Jadi harus sabar-sabar ya guys. Tips yang kelima, hemat di makanan. Hehehe. Ayo siapa ini sini yang hobinya makan gitu. Nah, pengeluaran untuk makanan adalah salah satu pengeluaran terbesar dalam anggaran bulanan. Bener kan? Nah, kayak makan di restoran atau memesan makanan itu seringkali lebih mahal daripada memasak di rumah. Makanya kita harus siasati. Untuk mau hemat, ya cobalah untuk memasak sendiri dan membawa bekal ke kantor untuk menghemat uang. Ya kalau kita mau makan di luar, nggak apa-apa sekali-sekali. Tapi ya kalau tiap hari berasa juga ya guys, gitu. Nah selain itu, kita bisa memanfaatkan penawaran khusus di supermarket dan hindari pemborosan di restoran dengan merencanakan menu dan berbelanja dengan cerdas. Nah, ini akan membantu kita untuk menghemat sejumlah uang yang signifikan dalam jangka panjang. Nah, tips yang keenam, manfaatkan diskon dan penawaran khusus. Jadi kalau kita berbelanja itu, ya kita bijak-bijaklah untuk mengatur gaji bulanan. Kita bisa memanfaatkan kalau ada diskon, terus ada penawaran khusus, atau kita bisa memiliki kartu loyalitas dari toko-toko yang kita sering kunjungi gitu. Karena biasanya kan kalau kita semacam tergabung di membernya itu, kita bisa dapat ada diskon ya gitu ya, atau ada penawaran khusus gitu. Bisa menghemat uang kita itu untuk pengeluaran ya, seperti kita membeli pakaian atau perlengkapan rumah atau kebutuhan sehari-hari. Terus, luangkan waktu untuk mencari penawaran terbaik, bandingkan harga, dan belanja di tempat-tempat yang memberikan diskon. Ingat bahwa uang yang kita hemat dari diskon, kita bisa investasikan atau kita bisa simpan untuk keperluan yang lebih penting. Tips yang ketujuh, nah ini nggak kalah pentingnya, yaitu selalu bayar tagihan tepat waktu. Nah, salah satu kesalahan yang sering kali dapat menguras gaji kita itu adalah membayar tagihan terlambat. Gitu, denda keterlambatan atau biaya tambahan yang dapat dengan cepat membebani anggaran kita. Nah, pastikan untuk membayar tagihan tepat waktu dengan cara mengatur pengingat pembayaran atau menggunakan layanan otomatis jika memungkinkan. Ya, seperti sekarang kan sudah ada tuh aplikasi-aplikasi keuangan. Dengan menjaga catatan tagihan yang baik dan membayar tepat waktu, kita dapat menghindari biaya yang tak perlu dan menjaga keseimbangan keuangan yang lebih stabil. Jadi kita juga bisa menghindari resiko gagal bayar. Kita bisa dikejar penagih gitu ya. Ya itu misalkan kita hindari. Nah tips yang kedelapan yaitu tips yang terakhir ini adalah kita mengevaluasi dan merevisi anggaran. Jadi ini langkah terakhir yang tak kalah penting yaitu adalah kita terus mengevaluasi dan merevisi anggaran secara berkala. Nah, kehidupan dan kebutuhan kita itu kan dapat berubah-berubah ya, gitu. Jadi, apa anggaran yang perlu disesuaikan dengan perubahan tersebut? Pastikan untuk mengikuti perkembangan keuangan kita, meninjau anggaran kita, dan kita menyesuaikan rencana keuangan secara berkala. Dengan demikian, kita bisa mengatur keuangan dengan lebih baik. Oke. Segitu dulu tips dari Mbak Bule Potan. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Semoga kalian bisa menjadi orang-orang yang bijak untuk mengatur keuangan kalian karena ini sangat penting untuk masa depan juga ya. Jadi jika satu waktu kalian dipercayakan untuk memiliki usaha sendiri gitu kan, kalian sudah terbiasa untuk disiplin mengatur keuangan kalian karena kalian sudah melakukannya, menerapkannya setiap hari. Dan usaha kalian itu bisa berkembang dengan baik ya, semoga ya semuanya. Oke. Jangan lupa ya dukung Mbak Bule Potan di channel ini dengan like, comment, share, and subscribe.
Thanks for watching and sukses untuk kalian semua. See you on the next channel. Bye-bye.